tapi seringkali kita bisa keliru. Karena apa? Mungkin sebagai anak bisa memikirkan, oh, aku harus menjadi laki-laki yang keras. Yang mempunyai hati yang keras. Tidak ada sesuatu compassion, tidak ada murah hati. Itu baru laki-laki. Seringkali kita bisa mengajarkan sesuatu yang salah kepada anak-anak kita. Kalau kita lihat bahwa Tuhan Yesus, pada saat dia melihat Yerusalem, apa yang terjadi dalam kehidupan Tuhan Yesus, dia menangis. Melihat Yerusalem, melihat keadaan daripada Israel, dia menangis. Pada saat Tuhan Yesus melihat akan Lazarus yang diberitakan meninggal, karena dia begitu mengasihi Lazarus, karena dia begitu dekat dengan Lazarus. Pada saat Lazarus meninggal, Tuhan Yesus dikatakan bahwa dia menangis. Big boy juga cry, juga menangis. Ada sesuatu compassion yang saya ingin tekankan. Ada sesuatu kesensitifan pada saat melihat orang lain mungkin menderita. Sebagai laki-laki harus menjadi laki-laki yang sensitif. Rainbow enggak sensitif, saudara. Kalau saudara mau menjadi rainbow itu bohong-bohongan. Kalau saudara mau menjadi rainbow, pergi ke Irak. Ya, rainbow itu bohong-bohongan. Rainbow ya, itu enggak real. Maka dari itu laki-laki yang sejati, pada saat melihat orang lain menderita, ada sesuatu compassion. Ayub di situ. Kalau kita perhatikan, ya di dalam ayat yang keberapa itu, di situ Ayub ada sesuatu belas kasihan. Di dalam ayat yang ke-11 dan ke-12 dikatakan, apabila telinga mendengar tentang aku, maka aku disebut bahagia. Apabila mata melihat, maka aku dipuji. Ayat yang 12, karena aku menyelamatkan orang sengsara yang berteriak minta tolong. Ayub menyelamatkan orang sengsara yang minta tolong. Juga anak piatu yang tidak ada penolongnya. Ayub ada sesuatu compassion. Ayub ada sesuatu kesensitifan. Laki-laki ya, bukan laki-laki yang tegar, itu baru laki-laki. Laki-laki yang sejati justru ada sesuatu belas kasihan. Pada saat melihat wanita, mungkin istrinya bawa barang-barang, bawa karung beras, jangan saudara tinggal enak-enak nonton TV. Angkat. Saya ingin ajarkan kepada saudara untuk menjadi seorang laki-laki yang sensitif. Tahu untuk menolong, tahu untuk melayani, tahu untuk membiarkan, kok tahu untuk membiarkan, ya, jangan membiarkan maksud saya, ya, jangan membiarkan, ya, orang-orang yang membutuhkan pertolongan daripada kita biarkan begitu saja. Kita harus belajar sensitif, ya, tidak membiarkan, ya, mungkin istri kita struggle, mungkin melihat wanita yang ada di gereja struggle, ya, kita biarkan laki-laki hanya tenang aja, melihat orang lain struggle, repot dan lain sebagainya, bekerja keras. Mulai hari ini saudara, ya, mulai hari ini, kalau saudara melihat ada orang-orang yang repot setelah makan, please, mari kita jadi Ayub-Ayub. Berapa banyak katakan amin? Enggak ada pesan sponsor tapi pesan Pastor Somi, oke? Enggak ada pesan sponsor dari Cilisan ataupun dari siapa saja, ya, ataupun orang-orang yang rajin. Ya, saya melihat di sini banyak laki-laki, wanita yang rajin-rajin juga, ya. Tetapi janganlah kita menjadi wanita-wanita yang tidak bijak, jangan menjadi laki-laki yang juga tidak unggul. Oke, kita semua mau menjadi, ya, wanita yang bijak dan laki-laki yang unggul. Jangan biarkan, ya, kita harus menjadi laki-laki yang sensitif, ya, yang bisa mengerti bagaimana untuk menolong akan orang lain yang membutuhkan pertolongan. Kita harus menjadi laki-laki yang tidak mentelantarkan, ya, mentelantarkan akan keluarga kita. Kita harus menjadi laki-laki yang bertanggung jawab. Yang kelima,
Laki-laki yang sejati bersifat adil dan bijaksana. Ayat yang ke-14 dan ke-16. Di situ dikatakan, aku berpakaian kebenaran dan keadilan menutupin aku seperti jubah dan serban, dikatakan. Ya, keadilan, kebenaran dikatakan seperti jubah yang terpancar di dalam kehidupan daripada Ayub. Keadilan dan kebenaran harus ada. Kalau ya, ya bilang ya. Kalau tidak, ya bilang tidak. Harus terjadi di dalam kehidupan para laki-laki yang sejati. Ya, kalau ya, katakan ya. Kalau tidak, katakan tidak. Salah, akuin salah. Benar, akuin salah. Benar, akuin salah. Benar, akuin kalau benar. Amin, saudara. Ya, selalu menginginkan kebenaran. Selalu di dalam kehidupannya selalu menjunjung tinggi akan kebenaran. Kebenaran akan firman Tuhan, kebenaran akan hukum, kebenaran lebih daripada segalanya, ya. Entah tidak dipengaruhi karena hoping, karena saudara, tidak dipengaruhi, ya, no matter mungkin ini kaya ataupun miskin, tidak mempengaruhi akan kehidupan dia yang ada di dalam kehidupan wanita lagi. Laki-laki yang sejati, yaitu laki-laki yang bisa meninggikan akan kebenaran di dalam kehidupannya. Ada amin, saudara? Laki-laki yang tidak berpolitik, ya, laki-laki yang transparan, yang terbuka, ya, yang tidak dipengaruhi oleh apapun juga. Yang keenam, laki-laki yang sejati adalah laki-laki yang stabil. Ya, laki-laki yang stabil. Banyak sekali laki-laki yang enggak stabil, ya. Sana ikut sana, sini ikut sini, gitu ya. Nanti yo kita ke San Antonio, ya. Yo kita kemana gitu, ya. Jadi enggak stabil di dalam kehidupannya. Laki-laki, ya, yang Ayub ajarkan, bukan Ayub ajarkan, yang dari kitab Ayub pasal 29 ini ajarkan. Di dalam ayat yang ke-18, ayat yang ke-19, di sini kita bisa melihat, ya, bahwa pikirku bersama-sama dengan sarangku aku akan binasa dan memperbanyak hari-hariku seperti burung fenix. Dikatakan akarku mencapai air dan embun bermalam atas ranting-rantingku. Suatu akar, sesuatu kestabilan di dalam kehidupan daripada Ayub. Ayub tidak diombang-ambingkan di dalam hidupnya.